Oke, baik. Di sini saya akan membuatkan video tutorial bagaimana caranya menyalakan dummy load untuk tes commissioning PR PV dan juga PR baterai nantinya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari data PR PV ataupun baterai nantinya adalah membuka data manager. Di mana kita membuka data manager? Yang pertama itu adalah kita harus membuka Google Chrome. Kita buka Google Chrome, tampilan awal Google Chrome seperti ini. Terus setelah Google Chrome terbuka, kita bisa mengetik IP address dari data manager. Data manager, di mana kita bisa mengetahui IP address dari data manager ini? Kita bisa melihat dengan cara membuka file data akun monitoring. Ini khusus yang Lautongan ya. Di sini terdapat IP address serta username dan juga password dari masing-masing komponen seperti reliable, seperti nantinya data manager, Sunny Portal, baterai inverter dan juga PV inverter. Nah, jadi untuk data manager itu adalah 192.168.1.102. Nah, lalu kita beralih lagi ke tampilan Google. Lalu kita mengetikkan 192.168.1.102 atau bisa juga kita mengklik shortcut yang sudah dibuat pada tampilan depan halaman Google. Jika ini kita klik enter, maka data manager akan terbuka. Kemudian pada interface-nya kita diwajibkan untuk memasukkan username dan password. Untuk username dan password lagi-lagi kita harus membuka file data akun monitoring tadi, yang dimana untuk data manager itu username-nya adalah Lautongan dengan huruf besar semua. Untuk passwordnya itu adalah Lautongan_1, dimana L-nya huruf kapital. Kemudian kita kembali ke tampilan interface dari data manager. Sekarang kita masukkan username-nya. Pertama itu adalah username-nya adalah Lautongan. Kemudian kita masukkan passwordnya Lautongan_1. Kita login. Maka akan langsung ke tampilan awal dari dashboard data manager. Untuk mencari nanti mempermudah dalam screenshot, kita buka lagi Google Chrome. Terus kita buka lagi data manager. Kemudian setelah ada dua data manager terbuka, kita lakukan split layar. Split layar dengan cara menekan tombol Windows ini dan juga tombol kursor ke arah kanan. Oke. Jika sudah dilakukan seperti hal yang tadi dengan cara men-split layar, langkah selanjutnya adalah kita ke bagian data manager yang sebelah kanan, kita atur status listnya agar nantinya data dari piranometer iradiasinya juga akan terlihat dengan cara status list. Kita klik pirano, kemudian kita ke bagian monitoring, kita klik values. Nah, di sini akan muncul data dari iradiasinya. Kemudian untuk tampilan dashboard dari data manager seperti ini. Untuk bagian ini itu energi dan power PV, fungsinya nanti untuk melihat hasil produksi PV
Nah, saat dilakukan tescom, pada bagian monitoring ini nilai pembacaannya akan berubah dikarenakan hasil produksi PV dan juga beban yang disuplai oleh PV modul. Nah, ini untuk SOC baterai, ini untuk baterai historinya. Nah, kenapa layarnya harus kita split seperti ini? Agar nanti saat kita melakukan pengambilan data dengan cara screenshot, hasil produksi PV itu berbanding lurus dengan iradiasinya. Jadi jika iradiasinya kecil, seharusnya produksi PV juga akan kecil. Tapi jika sebaliknya, jika iradiasi dari matahari itu besar atau tinggi, di atas 800, maka nilai dari produksi PV juga harusnya akan bertambah. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah seperti ini, kita lakukan screenshot data nantinya. Tapi sebelum itu kita harus menyalakan dummy load dulu. Jadi setelah ini kita akan menyalakan dummy load, tapi saya tidak akan menyalakan karena ini hanya untuk tutorial saja. Untuk menyalakannya mungkin nanti bisa dilakukan saat simulasi dan juga saat dilakukannya tescom. Setelah kita masuk ke interface dari data manager, lalu selanjutnya kita akan menuju ke panel LVMDP untuk menyalakan power supply AC ke panel dummy load. Jadi nanti di sini ada dua MCB yang kita nyalakan untuk sebagai supply dari panel dummy loadnya adalah MCCB outgoing. Nah, ini untuk kabel yang ke dummy load sudah terkoneksi. Yang nantinya setelah dilakukan tes PR, nanti kabel ini akan dicopot. Nah, setelah itu akan dipasang kabel untuk ke incoming dari trafo. Jadi nanti caranya tuas ini dinaikkan. Kemudian setelah tuas tersebut dinaikkan, kita langsung menuju ke panel dummy load. Nah, di panel dummy load ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada MCCB utama. Terus yang kedua adalah SCR. SCR ini fungsinya untuk mengatur kecepatan dari kipas fan-nya. Terus ada MCB. Ada MCB untuk fan, ada MCB untuk heater, dan juga ada kontaktor. Jadi step pertama kita harus menyalakan MCCB-nya terlebih dahulu. Nah, menyalakan MCCB-nya. Setelah MCCB-nya menyala, kita pertama harus menghidupkan fan terlebih dahulu. Fungsinya apa? Fungsinya fan dinyalakan pertama agar nantinya jika kita menyalakan heater, itu panas yang dihasilkan dari heater akan langsung didorong oleh angin yang dihasilkan oleh fan. Jadi kita nyalakan dulu fan-nya. Kita nyalakan fan, tetapi saat MCB fan nyalakan, itu fan belum akan menyala. Jadi kita harus on-kan selector switch yang berada di pintu panel. Kita putar dari kondisi off menjadi on. Nah, setelah kita putar knob tersebut menjadi on, maka kontaktor fan akan menyala. Kemudian fan dari dummy load juga akan menyala. Setelah fan menyala, barulah kita mulai menyalakan heater dummy loadnya. Nah, untuk menyalakan heater, kita harus menyalakannya satu persatu. Tidak boleh langsung dinyalakan semua, karena juga kita harus memonitoring nanti pada data manager sudah berapa beban yang kita pasang. Nah, untuk beban yang digunakan di lautongan sesuai dengan 80% dari kapasitas daya PV inverter atau LVMDP, itu minimal kita menggunakan beban di 120 kW. Nah, untuk satu dummy loadnya ini kapasitas bebannya itu adalah 18 kW.
Nah, untuk pertama kali kita harus menyalakan heater satu persatu sembari melihat di data manager. Untuk pertama kita cukup nyalakan 5 heater dulu karena kita sudah mengkonek heater tambahan berupa heater atau pemanas air dengan kapasitas satunya itu adalah 6 kW. Jadi kita menggunakan 4 buah heater air dengan kapasitas 6 kW. Kemudian setelah ini menyala, kita akan memonitoring ke data manager untuk melihat beberapa beban yang sudah tercatat. Nah, dikarenakan dummy-loadnya belum nyala, maka produksi PV dan total beban belum terlihat. Jadi nanti jika saat sudah dinyalakan, di sini akan muncul besarnya kapasitas dari produksi PV dan juga dari kapasitas kebutuhan beban yang digunakan. Jadi nanti di sini hasilnya 120 kW, 130 dan sebagainya. Oke, untuk tes PRPV seperti itu. Setelah nanti muncul data di sini, nanti kita akan melakukan proses yang namanya screenshot. Tapi sebelum screenshot, untuk data yang akan digunakan pada perhitungan PRPV dapat kita lihat di daily yield-nya atau data produksi per hari di sini. Kemudian setelah semuanya sudah sesuai, kita akan melanjutkan dengan proses pengambilan data dengan cara meng-screenshot layar komputer. Untuk screenshot kita menggunakan shortcut. Shortcutnya itu adalah dengan menekan tombol Windows, Shift dan juga S. Nah, setelah kita menekan tombol itu, maka pada tampilan monitor akan seperti ini. Nah, kemudian kita klik bagian full screen mode. Setelah kita klik, maka layar akan terscreenshot. Nah, setelah layar terscreenshot, kita langsung menuju ke tempat penyimpanan dari screenshot tersebut. Untuk tempat penyimpanannya itu ada di bagian pictures, kemudian di bagian screenshot. Nah, nanti muncul di sini. Nah, untuk fotonya jangan lupa untuk diganti namanya agar tidak bingung. Mungkin kita asumsikan dengan nama PV1. Nah, cara untuk mengganti nama dari dokumen foto ini, yang pertama itu adalah kita harus klik foto ini, kemudian ada yang namanya rename di bagian atas dengan simbol huruf A, itu kita klik, kemudian kita ganti tulisan atau judul dari foto yang akan kita gunakan. Untuk tes PRPV mungkin itu. Terima kasih. Oh iya, jadi untuk nanti pengambilan datanya dengan cara screenshot itu dilakukan setiap 15 menit sekali untuk screenshotannya. Kenapa? Karena nanti agar bisa menyesuaikan sesuai dengan data histori produksi PV maupun produksi dari baterai inverternya. Terima kasih. Jadi untuk pengetesan PR baterai itu caranya juga sama seperti pengetesan PRPV, di mana data yang akan kita cari nantinya itu yang berbeda. Ini untuk tampilan data yang akan kita screenshot pada saat pencarian PRPV. Kemudian untuk pencarian PR baterai, kita akan mengklik bagian baterai history. Jadi nanti akan muncul interface seperti ini. Kemudian untuk data manager di sebelah kanan ini, kita kembali dulu ke home, kemudian kita ke bagian monitoring.
dan juga kemudian kita klik pada bagian values. Nah, maka di sini akan muncul SOC dan juga SOC parameter dan juga SOC pada bagian monitoring. Nah, fungsinya kenapa di split 2 seperti ini? Pertama karena ini permintaan dari Puspampro. Yang kedua agar SOC nantinya penurunan SOC atau penambahan SOC baik itu dari parameter agar sinkron dengan SOC di monitoringnya. Untuk bagian overview-nya ini nanti data yang akan kita gunakan adalah pada bagian discharge ini selama 24 jam. Nah, untuk beban yang kita gunakan nantinya akan terlihat di sini. Nah, karena saat ini inverter atau PV inverter masih menyala, maka dia masih dalam kondisi charging power. Kemudian nanti jika inverternya kita tutup, kita matikan knopnya, maka nanti di sini akan muncul discharge powernya. Nanti discharge powernya ini bervariasi. Kalau sesuai RKS itu mulai dari 2 sampai 80 kW. Nanti tergantung berapa kita menggunakan beban untuk kuras baterainya. Untuk menguras baterai itu sendiri dari kapasitas SOC 100%. Pastikan kapasitas SOC itu 100% dahulu. Kemudian setelah SOC 100%, kita lakukan screenshot pertama saat beban dummy load sudah dinyalakan. Kita lakukan screenshot pertama, kemudian setelah itu pastikan beban yang akan terbaca di sini nantinya yaitu 2 sampai 80 kW itu konstan, jadi tidak ada penurunan beban dan juga penaikan beban. Misalkan kita state bebannya di 80 kW, jadi selama proses discharge beban yang digunakan itu harus 80 kW. Nah, untuk perbedaan saat menyalakan dummy load untuk tes PR baterai adalah sebagai berikut. Dummy load saat kita tes PR baterai itu masih sama. Pertama kita on kan pada bagian MCCB outgoing, kemudian kita on kan panel dummy loadnya sesuai dengan video tes PR PV. Bebannya kita atur sedikit demi sedikit sehingga beban yang ingin kita gunakan tercapai dan terbaca di data manager. Cuman yang membedakannya yaitu adalah pada bagian PV inverter. Jadi saat kita ingin melakukan tes PR baterai, PV inverter ini harus kita matikan dari sisi DC-nya dengan cara memutar knob ini ke arah kiri ke bagian off. Lakukan itu untuk semua PV inverter. Jadi PV inverter ini harus dimatikan semua bagian DC-nya. Kenapa? Karena takutnya jika kita melakukan pengujian PR baterai mulai dari pagi sampai sore hari, jika PV inverter ini masih nyala, takutnya tidak murni pengujian PR baterai karena nanti PV inverter ini pasti akan mensuplai tegangan AC dari PV modul, sehingga nantinya ya, awalnya niat kita untuk menguras baterai jadinya malah mengcas baterai dan juga menyuplai ke beban dummy load yang sudah kita nyalakan. Setelah itu kita mulai untuk screenshot data pertama. Untuk cara screenshot sudah dijelaskan di awal, bisa dilihat. Kemudian setelah kita screenshot, selanjutnya adalah menunggu 15 menit karena proses screenshot baik itu tes PR PV maupun tes PR baterai itu adalah setiap 15 menit sekali. Untuk tes PR baterai itu dilakukan sampai baterai dalam kondisi SOC 20%. Mulai dari 100% kita nyalakan dummy load hingga SOC tinggal 20%. Terima kasih. Oh iya, sedikit tambahan. Nanti untuk panduan dari segi tertulisnya sudah kita lampirkan juga cara tutorial untuk menyalakan dan mematikan dummy load.
cara untuk tes PR PV dan PR baterai, dan juga cara untuk menghidupkan sistem PLTS secara overall semua. Jadi untuk panduannya juga sebisa mungkin dibaca terlebih dahulu sembari melihat tutorial video yang saya buat agar tidak ada kebingungan sama sekali. Untuk panduan yang tertulis yang sudah menjadi jadi PDF itu, file PDF itu sudah sejelas-jelasnya dan sudah lengkap-lengkapnya kita buat, sudah bersih foto, bersih tata cara bagaimana cara menyalakan, mematikan serta tes PR PV dan PR baterai. Terima kasih.